Yang pertama, yaitu plagiasi menurut saya adalah pengambilan karya atau karangan atau pendapat orang lain dan menjadikan karangan itu seakan miliknya. Sebagai mahasiswa, hendaknya kita harus berhati-hati dan waspada atas hal ini dengan yang pertama mengenali apa itu plagiasi, yang kedua mengenali topik atau karangan yang dibuat, yang ketiga menyebutkan kutipan dan sumber ke dalam karya tulis ilmiah yang dibuat, dan yang terakhir memahami aturan dasar hak cipta. Tahap-tahap penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Yang kedua menentukan judul. Dalam penentuan judul ini kita dapat melontarkan beberapa pertanyaan seperti apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Kerangka ini nantinya akan membantu dalam proses penulisan karangan. Selain itu, kerangka juga menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga karangan tersebut menjadi teratur dalam memaparkan atau menganalisis masalah. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa menggunakan beberapa media seperti media cetak, menggunakan buku, koran, atau majalah. Kemudian media lapangan seperti wawancara, observasi, dan juga eksperimen. Selanjutnya yang kelima yaitu menyusun konsep. Menyusun konsep ini yaitu membagi data yang telah diambil ke dalam beberapa bagian seperti berdasarkan jenis, sifat, atau bentuk. Pada tahap ini juga dilakukan pengelolaan dan menganalisis data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Yang keenam yaitu pemeriksaan dan penyuntingan konsep, yaitu memeriksa konsep yang masih bertentangan, kemudian menyunting penjelasan yang sekiranya diperlukan dan tidak diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, penyajian. Dalam penyajian ini kita harus memperhatikan segi bahasa dan bentuk penyajian. Kalimat yang digunakan juga harus sesuai standar bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan dalam bentuk penyajian harus memperhatikan unsur-unsur karangan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah manfaat penulisan karya tulis ilmiah menurut saya. Yang pertama membiasakan untuk berpikir dan menyusun bahasa dengan baik. Yang kedua mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan kita tentang topik tertentu. Yang ketiga memberikan motivasi bagi diri sendiri dan orang lain yang membacanya tentang topik tertentu. Yang keempat mengembangkan keterampilan membaca. Yang kelima melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari beberapa sumber. Yang keempat, bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasanya menyangkut sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan lainnya. Contohnya di Indonesia seperti bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Kedua bahasa tersebut memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda dari pengucapannya. Yang selanjutnya bahasa dikatakan universal karena ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Tetapi, berapa banyak vokal dan konsonan yang dimiliki oleh setiap bahasa bukanlah persoalan keuniversalan. Bukti dari keuniversalan bahasa adalah bahwa setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna. Entah satuan yang maknanya kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Namun, bagaimana satuan-satuan itu terbentuk mungkin tidak sama. Kalau pembentukan itu bersifat khas, hanya dimiliki sebuah bahasa, maka hal itu merupakan keunikan dari bahasa. Kalau ciri itu dimiliki oleh sejumlah bahasa dalam satu hukum atau satuan golongan bahasa, maka ciri tersebut menjadi ciri universal dan keunikan rumpun atau sub-rumpun bahasa tersebut. Yang kelima yaitu Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang pada Kongres Pemuda ke-1 tahun 1926 bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia.
Dan pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, atau lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Yang keenam, bahasa bersifat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia kehadirannya dapat diterima di semua daerah, wilayah, lintas agama dan lintas etnis, orang desa dan orang kota, perempuan maupun laki-laki. Dengan itu, kehadirannya sebagai pemersatu sudah berumur lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Yang ketujuh, makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti bahasa menunjukkan bangsa adalah budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seorang, atau baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi, rendah, asal, atau keturunan. Selanjutnya yang kedelapan, menurut saya perilaku tersebut tidak tepat dan sangat tidak baik. Karena kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi harus berbicara dengan sopan terhadap siapapun, kepada yang muda ataupun yang tua, karena dari bahasa tersebutlah orang lain bisa menilai diri kita. Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Masinambo dalam Chair menyebutkan bahwa kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah suatu sistem yang melekat pada manusia mengatur interaksi manusia. Di dalam bermasyarakat, maka bahasa adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsung interaksi tersebut. Yang kesembilan, bahasa lisan adalah bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terikat oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga diperlukan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang ke-10 yaitu pengembangan kalimat. Untuk kalimat yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna mempermudah keseharian mereka. Mulai dari mudahnya mengakses informasi, berkomunikasi jadi lebih mudah dan tanpa batas, serta berbagi informasi secara efektif. Untuk kalimat yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seseorang anak. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Perlu orang tua ketahui bahwa anak memiliki kemampuan yang perlu diasah sejak dini. Karena pada periode inilah tahun-tahun yang sangat berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam informasi di lingkungannya.